Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi muda Indonesia. Perkenalkan nama saya Sartika Desi Anjani dengan NIM 0542311192 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dari UPBJJ UT Palembang. Dan saya akan mengajak kalian menyelami sebuah perjalanan penting, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita akan memahami bagaimana fondasi bangsa kita ini terbentuk, menatap masa depan dengan berbekal nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi jiwa bangsa kita. Mari kita mulai dari sebuah momen krusial. Pada tanggal 29 April 1945, di tengah gejolak perang dan keinginan merdeka, sebuah badan penting dibentuk, yaitu BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini adalah langkah pertama menuju kemerdekaan. Selanjutnya, tujuan utama BPUPK jelas, merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Bayangkan, sebuah bangsa yang baru akan lahir membutuhkan pijakan yang kuat. Di sana berkumpul tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Soepomo. Mereka berdiskusi panjang, berdebat dengan semangat persatuan yang luar biasa. Ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana menyatukan visi untuk Indonesia. Dari proses BPUPK kita bisa melihat dengan jelas bagaimana nilai Pancasila mulai tumbuh dan membentuk. Pertama, ada musyawarah mufakat, diskusi panjang dan perdebatan ide-ide antar golongan, bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa. Kemudian, ada semangat persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa kita berupaya menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan dengan satu tujuan yang lebih besar, yaitu Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan jangan lupakan ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengakuan terhadap nilai-nilai religius sudah ada sejak awal, menunjukkan bahwa bangsa ini dibangun dengan spiritualitas yang kuat. Nah, setelah diskusi di BPUPK, Panitia 9 merumuskan sebuah dokumen yang sangat penting pada 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Ini adalah rancangan awal pembukaan undang-undang dasar kita. Namun, Piagam Jakarta juga memiliki perdebatan sengit, terutama pada frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini menjadi titik fokus diskusi karena perbedaan pandangan dalam masyarakat yang majemuk. Meskipun ada perdebatan, Piagam Jakarta juga menunjukkan nilai-nilai luhur. Ada kebijaksanaan dan toleransi yang luar biasa. Para tokoh mencoba menguji kompromi demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mereka menyadari bahwa Indonesia adalah milik semua. Selanjutnya ada rela berkorban. Ini juga menunjukkan rela berkorban loh. Para pemimpin saat itu bersedia mengesampingkan kepentingan golongan mereka demi persatuan bangsa yang lebih besar. Dan ada kemanusiaan. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghormati keberagaman dan hak-hak semua warga negara meskipun ada perbedaan pendapat sih. Puncak dari perjuangan adalah pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945. Badan ini memiliki peran krusial dalam sejarah bangsa kita. Pengesahan, PPKI lah yang secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Mereka adalah penentu akhir dari bentuk negara yang kita kenal sekarang. Selanjutnya ada perubahan krusial, dan yang paling penting, PPKI membuat perubahan krusial pada sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini memiliki makna sangat dalam bagi persatuan bangsa, mengakomodasi semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Momen pengesahan oleh PPKI ini memancarkan sebagai nilai Pancasila yang patut kita teladani. Pertama, gotong royong. Ini adalah kerjasama bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas besar negara, sebuah ciri khas bangsa kita loh. Semangat kekeluargaan. Ada juga semangat kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Ini adalah fondasi kuat bagi keharmonisan. Selanjutnya, ada rela berkorban, dan tentu saja rela berkorban kesediaan para tokoh untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi keutuhan bangsa dan negara, yaitu inspirasi tak terbatas. Lalu, apa pelajaran bagi kita generasi muda? Pertama, kita harus memahami bahwa Pancasila adalah hasil perjuangan, musyawarah, dan pengorbanan besar. Ini adalah identitas bangsa yang harus kita jaga. Dan juga relevansi. Kedua,